Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qatri unsa wa dhakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar kepada kita, terutama nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat bisa mengetahui aturan-aturan Allah, ilmu-ilmu yang disampaikan para ulama tentang aturan-aturan Allah, sehingga hari tambah hari kita bisa semakin menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah. Ini merupakan nikmat yang paling besar, yang sangat-sangat layak untuk kita syukuri. Kita diberi nikmat apapun di dunia ini, entah kekayaan, entah kesehatan, entah ketampanan, entah kecerdasan, nikmat apapun itu, tanpa diberi nikmat iman, tanpa diberi nikmat Islam, maka seluruh nikmat tersebut tidak akan menyebabkan kita bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Maka hakikinya seseorang akan mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, baik ketika di dunia
ataupun ketika di akhirat, hanya ketika seseorang tersebut mendapatkan nikmat iman, mendapatkan nikmat Islam. Meskipun kekayaannya terbatas, meskipun dia sakit-sakitan, meskipun dia tidak tampan dan seterusnya, maka nikmat iman, nikmat Islam ini harus betul-betul kita syukuri. Kita tingkatkan lagi, kita tingkatkan lagi, dan kita tingkatkan lagi. Bahkan urusan untuk supaya peningkatan iman ini hal yang sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Maka para ulama menjelaskan bagaimana orang yang sudah beriman diperintahkan beriman. Maka para ulama menjelaskan bagaimana orang yang sudah punya iman ini meningkatkan kualitas keimanannya terus sampai batas yang dikehendaki oleh Allah. Dari iman yang maujud sampai iman yang matlub indallah, gitu. Dari iman yang sudah ada sampai tingkatan iman yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita meningkatkan keimanan kita sampai batas tersebut, akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk untuk meningkatkan keimanan adalah kita berhubungan dengan ilmu, majelis ilmu, orang-orang yang mendapatkan warisan ilmu dari utusan-utusan Allah, yakni para ulama. Urusan iman ini ayat Al-Quran pun gitu, kita jumpai, fa'lam annahu la ilaha illallah. Urusan la ilaha illallah ini pun harus didasari dengan fa'lam, akar kata dari ilmu, gitu. Maka urusan ilmu ini hal yang sangat penting. Kita datang kepada para ulama, gitu. Kita bertanya kepada para ulama, ini hal yang sangat penting. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui sesuatu, maka bertanyalah kepada para ulama, kepada ahlu dzikri, gitu. Bertanya tentang ilmu yang belum dia ketahui tersebut. Kalau dia punya harta, dia belum tahu ilmu tentang urusan harta, maka datang kepada para ulama, bertanya kepada para ulama. Saya belum bisa membaca Al-Quran, saya belum bisa membaca Al-Hadis. Nanti kalau datang kepada para ulama itu, dikasih tahu dalilnya, yo saya aja loh, baca Al-Quran aja belum bisa, baca hadis belum bisa. Jangankan Al-Quran, Iqra aja belum lancar. Maka itu pemahaman yang berlebihan. Kamu datang kepada para ulama, kamu bertanya, apa jawabannya sudah laksanakan. Sudah laksanakan. Maka kamu sudah
melaksanakan sebagian gitu, apa yang telah diperintahkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita itu belum mampu membaca Arab secara baik gitu, sehingga bagaimana nanti saya belajar kok sampai belum tahu dalilnya, karena saya baca Arab aja belum bisa, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak ngaji. Maka bagi orang-orang yang belum bisa baca Al-Quran, belum bisa baca hadis, ya, apa yang disampaikan para ulama cukup bagi dia untuk sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Maka istilahnya kita itu untuk urusan ibadah misalnya taklid kepada Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Imam An-Nawawi yang kitabnya akan kita kaji, beliau pakar hadis juga. Untuk urusan hukum baik dalam hal ibadah dan seterusnya, maka beliau pun juga ikut taklid kepada Imam Asy-Syafi'i. Karena orang itu tidak boleh ngarang sendiri, ya. Kalau kamu tidak tahu, kamu nggak punya ilmunya, ya. Ini masalah ini bagaimana penyelesaiannya, maka buka terjemahan Quran, maka buka terjemahan hadis. Oh, tidak begitu caranya. Caranya itu dimudzakarahkan, ditanyakan kepada ahlinya, kepada para ulama. Yang akan kita kaji halaman 83, ya. Tentang keyakinan dan tawakal. Maka ikut kepada para ulama ini sudah bagian dari agama. Apalagi di luar sana banyak mu'alaf itu kalau ngajinya itu langsung dalilnya ini, dalilnya itu, disebutin ayat Qur'annya, disebutin hadisnya. Wong baca Iqra aja belum lancar, kok langsung gitu, ngaji dalil dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kenapa ini di permulaan ini kita bahas sedikit tentang pemahaman yang kurang pas oleh sebagian orang. Karena sebagian orang itu mengatakan ngaji itu kalau enggak Quran hadis langsung itu ngaji, kalau hanya sekedar ikut orang itu ngaji yang kurang benar. Justru pemahaman seperti itu yang kurang benar. Justru pemahaman seperti itu yang kurang benar. Keyakinan dan tawakal, halaman 83. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.
Quran surat Al-Ahzab ayat 22. Para sahabat saat itu dikepung oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bahkan bukan sekedar yang dari Mekah daerahnya, sekutu-sekutunya Mekah pun gitu, ikut bergabung dengan orang-orang Mekah gitu, untuk mengepung orang-orang Islam yang saat itu berada di Madinah. Masalah dari berbagai macam penjuru, orang-orang ingin menghancurkan orang-orang Islam dari berbagai macam penjuru, dari arah utara, dari arah selatan, dari arah timur, dari arah barat. Mana akses-akses yang bisa masuk ke Madinah, maka akan ditempuh oleh pasukan yang akan menggempur orang-orang Islam yang ada di Madinah. Maka seperti itu justru mereka teringat. Memang ya seperti inilah gitu, yang disampaikan Allah, yang disampaikan utusan Allah. Orang-orang yang beriman akan diuji betul-betul dalam keimanannya ataukah tidak. Betul-betul percaya kepada Allah yang menciptakan mereka, yang akan membela mereka atau tidak. Maka bertambahlah keyakinan mereka kepada firman-firman Allah, sabda-sabda baginda Rasulullah. Ketika iman itu bertambah, maka pasrahnya kepada Allah, tunduknya kepada Allah, dereknya kepada Rasulullah, tawakalnya kepada Allah juga akan bertambah. Tawakal dan keyakinan ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang semakin meningkat kualitas keyakinannya kepada Allah, maka kualitas ketawakalannya akan juga semakin meningkat. Lah kalau orang itu tawakal, pasrah bongkoan, istilah orang Jawa, kepada Allah, sebagai hamba pasrah bongkoan kepada Allah, hatinya hanya tawajuh kepada Allah, hatinya tidak mengandalkan makhluk-makhluk Allah, maka apa yang akan terjadi? Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, menyerang kalian, gitu, orang-orang Islam, Rasulullah dan para sahabatnya. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu justru menambah keimanan mereka, gitu. Ini saatnya kita membuktikan sungguh-sungguhnya iman kita. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung.
hasbunallahu wa ni'mal wakil. Imannya meningkat, akhirnya tawakalnya juga meningkat. Kejadian ini mirip yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim ketika orang satu negara memusuhi beliau. Orang-orang mengumpulkan kayu bakar, membuat api untuk membakar beliau. Maka apa yang beliau katakan, pasrah bongkoan kepada Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau orang itu pasrah bongkoan kepada Allah seperti itu bagaimana? Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Karena mereka pasrah bongkoan, pasrah betul-betul kepada Allah, maka mereka dapat janji-janji Allah. Mereka tidak mendapat bencana apapun dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Dapat nikmat dari Allah, dicukupi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, plus dapat ridho Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kalau orang itu hatinya itu sandarannya kepada makhluk, itu akan mengecewakan. Tidak ada janji dapat ridho Allah, tidak ada janji dapat pahala. Jadi rugi. Supaya orang itu bertawakal, maka orang itu hendaknya meningkatkan kualitas keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati. Allah maha hidup, Allah punya sifat berkehendak, Allah punya sifat berkuasa untuk membuat sesuatu. Seseorang kalau kita itu punya teman, punya keluarga, orang yang jadi teman kita, jadi keluarga kita, atau siapapun itu kita katakan hidup ketika dia masih ada aktivitas berkehendak dan berbuat. Maka Allah Subhanahu wa taala itu disebut zat yang hidup, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berkehendak dan berkuasa. Maka selain Allah itu tidak hidup secara hakiki. Mereka dihidupkan oleh Allah. Mereka bisa berkehendak sebab dibuat oleh Allah berkehendak. Mereka bisa berbuat sebab dibuat oleh Allah untuk berbuat ini, berbuat itu, bergerak ini, bergerak itu. Maka kalau sandaran kita, sandaran hati kita kepada selain Allah, itu bukan sandaran yang hakiki. Tetapi sandaran yang hakiki adalah hanya kepada Allah, zat yang hidup, zat yang berkehendak, zat yang bisa berbuat apapun yang beliau kehendaki. Asli Allah maha berkehendak, bukan dibuat berkehendak. Asli Allah itu maha berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, bukan seperti manusia berbuat ini dan itu jika dibuat oleh Allah. Maka di sini diperintahkan oleh Allah tawakal, sandaran hati hanya kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaklah kepada Allah sajalah orang-orang mukmin bertawakal. Ini tawakal dinisbatkan kepada iman. Orang-orang beriman diperintahkan bertawakal. Maka tawakal hati, sandaran hati kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman ini melihat sejauh mana kualitas imannya. Ketika iman ini meningkat, maka tawakal akan meningkat. Ketika iman ini kualitasnya merosot, maka tawakalnya juga akan merosot. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Allah zat yang menghendaki, Allah zat yang maha membuat segala yang Allah kehendaki. Maka tidak ada sesuatu yang terjadi apapun di dunia ini kecuali atas kehendak, atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu telah membulatkan tekad, misal mau menikah, maka berangkat menikah ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menciptakan pernikahan yang membahagiakan, yang bisa menciptakan pernikahan yang tentram, yang bisa menciptakan pernikahan yang barokah, muncul anak-anak yang soleh-solehah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah membulatkan tekad misal untuk menikah, maka berangkat itu dengan rasa penuh keimanan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Tolaq ayat 3. Kalau sandaran hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keperluan-keperluan hamba yang bersandar penuh kepada Allah akan dicukupi oleh Allah. Kenapa kita itu terkadang gitu, masalah-masalah itu terasa buntu, keperluan-keperluan itu terasa kurang, karena kita kurang tawakal kepada Allah. Hati kita kurang total bersandar kepada Allah. Halah jadi berasa, sehingga doa kepada Allah, ya Allah cukupilah makanan-makanan kami itu tidak terucap oleh dirinya. Halah jadi duit aku di duit urusan beres, misal kayak gitu. Sehingga kita kualitas tawakalnya kepada Allah merosot gitu. Minta diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terkeluar dari bibir kita permintaan itu, karena hati itu masih merasa dari arah yang lain
itu masih ada jalan keluar. Padahal segala sesuatu yang menciptakan Allah, yang menyelesaikan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting ya, maka sering disampaikan itu bahwa wali-wali Allah itu ada yang kaya juga, tetapi kekayaan dunia itu tidak ada yang masuk ke dalam hatinya. Hatinya full tawakal kepada Allah. Meskipun di tangannya itu ada duit yang begitu banyak, hatinya tetap tawajuh kepada Allah. Yang bisa menyelesaikan hanya Allah, bukan duit yang sedang saya pegang yang begitu banyak. Tawakalnya kekasih-kekasih Allah. Kalau saya itu punya hubungan baik kepada Allah, maka urusan beres. Kalau saya tidak punya hubungan baik kepada Allah, meskipun saya punya hubungan baik dengan seluruh makhluk Allah, maka urusannya tidak akan beres. Tawakal luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Orang yang hatinya misal ada nama istrinya, ketika dia mendengar nama istri, maka jantungnya itu berdegup kencang. Orang-orang yang apabila memang betul-betul ya, merasa sebagai hamba Allah, tertanam betul bahwa sesembahan dia, zat yang sangat ia cintai sehingga ia sembah hanyalah Allah, maka ketika disebut asma Allah itu reaksi hati itu pasti ada. Itu tanda memang hatinya itu berisi iman kepada Allah. Tanda hati seseorang itu memang ada nama istri, maka ketika disebut nama istri belum muncul istrinya, itu sudah ada reaksi-reaksi dalam hati dia. Maka kalau orang itu ya toh, ngaku saya ini iman kepada Allah betul-betul, sungguh saya itu kuat imannya kepada Allah, kok disebut nama Allah, kok disampaikan aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah disampaikan, kok hatinya tidak ada reaksi. Nah, ini perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Karena kalau orang itu betul-betul ya, beriman kepada Allah, maka ketika mendengar aturan-aturan Allah ya, itu nanti ada reaksi dalam hatinya. Oh, ini aturan yang luar biasa ini, yang gak boleh saya sepelekan. Ketika dia mendengar ya, firman Allah misalnya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah, taatlah kepada Allah, betul-betul ya, taat kepada Allah itu jadi perkara yang begitu sangat penting. Wa atiiur rasul ya,
taatlah kepada utusan Allah, gitu. Maka dia akan begitu memperhatikan apa yang datang dari utusan Allah, itu perkara yang begitu sangat penting. Wa ulil amri minkum, gitu. Taat kepada ulil amri itu perkara yang sangat penting. Perkataan ulil amri, meskipun itu bukan ayat Quran, meskipun itu bukan hadis, bukan ucapan Rasulullah, tetapi ini perkara yang sangat penting karena ini perintah Allah. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, maksud ulil amri di situ adalah ulama yang merupakan pewaris para anbiya, gitu. Taat kepada ulama itu perkara yang sangat penting. Orang kok gak ikut ulama, bagaimana bisa ikut kepada Rasulullah, gitu. Gitu. Wong dia tidak hidup sezaman dengan Rasulullah. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka karenanya. Kita itu tanda, gitu. Iman itu ada ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, maka dibacakan ini berarti kita itu mendengarkan. Berarti sistem ngaji, kita itu mendengarkan apa yang disampaikan, itu faedahnya sangat besar. Kalau iman kita itu sudah wujud dalam hati, kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, nasihat-nasihat yang terkandung dalam Al-Quran, itu nanti akan seperti benih dapat siraman air yang akan menjadikan semakin tumbuh subur, membesar, membesar, dan membesar. Penting ini, kita itu dibacakan ayat, dibacakan ayat. Maka meskipun ya toh kamu itu andaikan misal sudah ustadz, penting kamu itu tetap duduk dalam majelis, ya toh, mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah. Itu akan menjaga, ya toh, pertumbuhan, ya toh, iman, ya toh, supaya semakin bertambah terus, semakin bagus, ya toh. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi orang iman itu tidak lepas dari hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat mengenai keutamaan tawakal begitu banyak dan sudah diketahui. Adapun hadis-hadis dalam bab tawakal ini diantaranya An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul war rajulan wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad idh rufi'a li sawadun adim fadhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu walakin indur ila al-ufuq fanadartu fa idza sawadun adim faqila li undur ila al-ufuqil akhar fa idza sawadun adim faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab summa nahadu fadakhala manzilahu
fakhadun nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adab. Faqala ba'duhum فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ فَأَخْبَرُوهُ فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر faqala ud'ullaha ay yaj'alani minhum faqal sabaqaka biha Ukasyah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ditunjukkan kepadaku umat-umat. Beliau ditampakkan akan ada kumpulan umat-umat. Aku lihat ada nabi yang diikuti beberapa orang. Ada nabi yang diikuti satu orang, ada nabi yang diikuti dua orang. Para nabi Allah itu seluruhnya orang yang diridhoi oleh Allah. Ada yang dakwah terus gitu, yang nemani cuma satu orang. Jangankan kita, para nabi ada yang seperti itu. Ada yang dakwah lama gitu. Para nabi dakwah yang ikut cuma dua orang. Maka tidak ada alasan bagi kita itu untuk tidak dakwah gara-gara enggak ada temannya. Diajak itu nggak ada yang mau. Bahkan ada nabi tanpa pengikut, datang sendirian. Orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu keadaannya berbeda-beda. Tetapi semuanya tetap sukses karena telah melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sukses. Sukses itu apabila bisa melaksanakan tugas dengan baik. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku bayang-bayang manusia yang banyak. Mereka adalah umatku. Akan tetapi dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Itu ada kumpulan yang begitu banyak gitu. Saya kira itu yang akan jadi umat saya. Ternyata itu adalah Nabi Musa beserta kaumnya. Nabi Musa ini syariatnya ini diikuti ribuan nabi. Bani Israel itu mulia ketika mereka mengerjakan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Akan tetapi lihatlah ke cakrawala, ke ufuk sana, coba lihat. Maka aku lihat di sana ada bayang-bayang manusia yang begitu banyak. Kemudian dikatakan kepadaku, lihatlah ke cakrawala yang lain. Ke bagian sana dilihat, kemudian lihat ke bagian sana juga. Ternyata di sana nampak bayang-bayang manusia yang begitu banyak. Kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tanpa siksa.
lulus, lancar, gitu. Nggak ada kendala. 70.000 orang. Oh, berarti kok ada angkanya, itu berarti ada daftarnya. Iya. Iya. Jadi Ashabul Badar itu ada daftarnya, gitu. Ashabul Uhud ada daftarnya. Ini nanti ada orang-orang masuk surga tanpa melalui hisab yang berat, tanpa ada siksaan, 70.000 orang. Ini nanti ada daftarnya. Kemudian Nabi SAW bangkit lalu masuk ke rumah beliau. Maka orang-orang mulai membicarakan. Jadi habis dikasih nasihat Rasulullah SAW, nggak langsung buyar, ditakror dulu istilahnya, dimudakarohin lagi apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Nah, di antara apa yang disampaikan baginda Rasulullah, maka pembicaraan yang begitu hangat adalah tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa ada hisab yang berat, tanpa ada siksaan yang merintangi. Mereka viral ya, kalau bahasa orang sekarang ini, siapa ini mereka ini. Jadi bahan pembicaraan tentang mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sebagian mereka mengatakan barangkali mereka itulah yang menemani Rasulullah SAW, para sahabat beliau. Sebagian mereka mengatakan barangkali mereka yang dilahirkan dalam Islam dan tidak menyekutukan Allah. Ini yang mudzakarah ini para ahli ilmu. Andaikan 70.000 orang ini ada para sahabatnya, ya ada dalilnya juga. Nah, termasuk nanti sahabat Ukasah yang minta didoakan Rasulullah dan termasuk seperti itu. Apakah hanya para sahabat toh? Tidak. Makanya sebagian sahabat mengatakan, masa sahabat saja gitu. Barangkali mereka yang dilahirkan dalam Islam tidak menyekutukan Allah sampai mati. Jadi ini bukan khusus sahabat Rasulullah. Mereka sebutkan banyak hal, kemungkinan-kemungkinan orang yang bisa masuk ke daftar 70.000 orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Beliau berkata, apa yang sedang kalian bicarakan? Maka mereka memberitahukan kepada beliau. Nabi SAW berkata, mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah orang-orang yang tidak melakukan ruqyah dan tidak meminta ruqyah, serta tidak mempercayai pertanda buruk dari sesuatu, tetapi bertawakal kepada Tuhan mereka. 70.000 orang itu ciri-cirinya orang-orang itu tidak bergantung gitu kepada sesuatu selain Allah, termasuk buktinya penampakannya mereka itu di sini tidak tatoyur gitu. Kalau ada sesuatu begini, wah ini pasti ini ada burung gagak ini nanti akan ada yang mati. Oh, misalnya kayak gitu. Kalau ada begini nanti seperti ini. Nah, mereka itu hati mereka itu tidak seperti itu. Tidak mempercayai pertanda buruk dari sesuatu. Iki kalau kita itu dilangkahi kucing itu, wah nanti misal kayak gitu. Oh tidak. Tapi hatinya itu segala sesuatu terjadi hanya karena dikehendaki oleh Allah. Maka tidak perlu meramal-ramal
datang ke dukun gitu. Saya ini kok begini, nanti bagaimana ini? Maka nanti diarahkan kepada dukun-dukun itu. Oh, kamu itu karena begini, maka nanti jangan begini dan begini. Seperti itu. Tidak. Hatinya hanya bertawakal kepada Allah. Tiba-tiba Ukasah bin Mihsan berdiri. Ia berkata, doakan saya kepada Allah agar menjadikan aku termasuk golongan mereka. Nabi SAW berkata, engkau termasuk mereka. Jadi dari 70.000 orang nanti ada daftar Ukasah bin Mihsan. Seperti itu. Dan Nabi sudah bersabda, apa yang disabdakan Nabi ini pasti sesuai realita. Orangnya masih di dunia, tetapi riwayat perjalanannya nanti sampai ke surga bagaimana itu sudah ada. Takdir sudah kering. Takdir sudah kering. Dan ini termasuk gitu, para sahabat itu paham gitu. Datang kepada baginda Rasulullah, minta baginda Rasulullah berdoa kepada Allah supaya dirinya, orang yang meminta itu dikasih anugerah begini, dikasih anugerah begini, dikasih anugerah begini. Dan itu bukan syirik gitu. Meminta tolong kepada orang lain supaya berdoa kepada Allah agar dirinya dapat anugerah ini dan ini, itu bukan syirik. Ada orang mengatakan, lah ini kan Rasulullah masih hidup, masa kalau sudah meninggal kita datang kepada Rasulullah minta didoakan oleh Rasulullah supaya begini-begini? Kalau gitu ya nggak boleh. Kata siapa nggak boleh? Kata siapa nggak boleh? Maka hadis riwayat Imam Hakim itu menceritakan ada sahabat ya, dan diriwayatkan oleh para ulama hadis yang lain juga. Di zaman Sayyidina Umar itu terjadi pacaklik. Zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian sahabat ini datang ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk umatmu." Gitu. Mereka dilanda paceklik, banyak yang mati. Gitu. Maka orang tersebut gitu, tertidur, gitu, mimpi berjumpa baginda Rasulullah SAW, dipeseni sampaikan salam saya kepada Umar. Nah, kemudian gitu, bilang kepada Umar untuk bikin sholat istisqa, dinasihati begini-begini. Maka betul gitu, dibikin apa yang menjadi pesan baginda Rasulullah SAW, akhirnya turunlah hujan. Seperti itu. Kadang orang itu memiliki paham, memiliki pikiran terlalu berlebihan gitu. Minta doa kepada seseorang supaya dia berdoa kepada Allah, supaya orang yang meminta itu dikasih anugerah begini-begini, itu dikerjakan di hadapan Rasulullah, itu bukan bagian dari syirik. Nabi SAW berkata, engkau termasuk mereka. Ini kepada Ukasah. Kemudian seorang lelaki lain berkata, doakan aku juga kepada Allah agar menjadikan aku termasuk golongan mereka. Nabi SAW menjawab, engkau telah didahului Ukasah. Kalah Kang, kalah cepet gitu. Kalah cepet karo Ukasah.
Makanya kalau kebaikan itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba, cepet-cepetan gitu. Engkau kalah cepet yo anugerahnya beda gitu. Anugerahnya itu berbeda. Nggih. Dari sekian banyak materi beberapa yang kami minta diberikan pencerahan. Yang pertama, kedudukan antara keyakinan, tawakal dan ikhtiar. Kadang-kadang kita itu tawakal itu hanya berserah diri kepada Allah tanpa ada usaha atau aktivitas. Seperti sepeda motor. Nah, ketika kemarin di Masa Lombok, saya ditertawakan di sana. Kunci saya ambil di motor. Ini adalah daerah aman, Pak. Jangan dia ambil kuncinya. Tawakal pada Allah saja. Yang pertama ini berarti menurut kami kurang sepaham. Tawakal itu sepakat dengan ikhtiar berarti. Aktivitas. Kemudian yang kedua, antara kehendak Allah, takdir Allah SWT ketetapan dan usaha manusia, itu kedudukannya seperti apa? Apakah dimungkinkan dengan usaha-usaha kita itu Allah mengubah itu ketentuan Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah? Yang terakhir, ada idza dzikrillahu hasilat qulubuhum. Ketika disebut asma Allah, karena hati. Itu kita tidak bisa permanen. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa sama sekali. Bergantung biasanya pada suasana hati. Dalam suasana tertentu kita mau betul-betul bergetar, tapi lebih banyak tidak bergetar. Jadi bagaimana supaya bisa hati selanjutnya bisa betul-betul tawajuh bergetar ketika asma Allah disebutkan. Ini yang keempat. Jadi untuk 70.000 orang yang itu dikatakan Rasulullah masuk surga tanpa hisab. Kemudian tidak ada keyakinan selain Allah Ta'ala. Yang terkait tadi yang saya masih ingat tadi yaitu ru'yah, tidak pernah ru'yah. Ruqyah. Berarti ruqyah itu kurang bagus sudah untuk syariat Islam. Sementara ini. Pertama, hubungan antara tawakal dengan ikhtiar. Ikhtiar ini aktivitas yang dikerjakan baik orang beriman ataupun tidak beriman. Ya, kita mulai dari ikhtiar. Sedangkan tawakal kepada Allah hanya aktivitas orang yang beriman. Ikhtiar, orang sakit gitu, mencari obat untuk apa yang cocok dengan dia sakit itu. Ini ikhtiar. Ini dikerjakan baik oleh orang beriman ataupun tidak beriman. Jadi istilahnya umum, tidak dihubungkan langsung dengan keimanan. Sedangkan tawakal hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya ikhtiar itu bungkusnya, pakaiannya. Sedangkan tawakal itu isinya. Kalau ikhtiar, kalau pakaian ini dipakai oleh orang yang beriman bertawakal kepada Allah, maka geraknya pakaian, gerak ikhtiar tersebut sesuai aturan Allah. Maka ikhtiar ini mengikut kepada iman, tidak bertentangan dengan tawakal. Tetapi kalau ikhtiar ini, baju ini tidak dipakai oleh orang yang beriman,
orang yang bertawakal kepada Allah, maka geraknya ikhtiar ini tidak akan sesuai arahan ya toh iman tawakal yang memang di situ disyariatkan dalam agama. Maka ketika seseorang ya toh membawa unta, kemudian dia ya toh, mengikat untanya karena ingat aturan Allah, misal khudu hidrokum, waspada ya toh. Termasuk bentuk kewaspadaan supaya unta tidak lari, misal itu diikat. Ketika dia mengikat itu berdasarkan hati dia ingat aturan Allah supaya waspada, maka ikhtiar dia bernilai karena Allah, ikhtiar dia tidak bertentangan, dia bersandar kepada Allah. Ketika oleh Allah diperintahkan mengikat, dia mengikat gitu. Unta dia ikat, bukan dia bersandar kepada ikatan unta, tetapi dia bersandar kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan mengikat, dia ikat. Sandarannya tetap Allah, dia ikat karena ikut perintah Allah. Maka ini ikhtiar yang tidak bertentangan dengan tawakal. Nah kalau di zaman Rasulullah urusan unta diikat, kalau urusan sekarang naik motor ya dikunci. Kalau nguncinya itu, karena ngunci motor itu dikerjakan oleh orang yang beriman, juga orang yang tidak beriman. Maka ngunci motornya orang beriman itu ngunci ya toh, karena ingat perintah Allah supaya waspada ya toh, supaya menjaga barang-barangnya, supaya menjaga seluruh amanah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini khudu hidrokum ya toh, khudu hidrokum ya toh, waspada. Asal mulanya ayat ini ketika perang gitu, tetap waspada. Kondisi itu waspada, bukan tawakal itu istilahnya ketika perang ya pokoknya geletaan dan tengah-tengah ada musuh ya geletaan wae, ya enggak kayak gitu. Ya waktu perang ya waspada, di sana ada musuh ya jangan geletaan, diawasi betul. Nanti kalau mana gimana, kalau apa istilahnya nyerang gimana, tetap waspada. Nah, jadi tawakalnya para sahabat itu setelah mereka betul-betul 100% bergantung kepada Allah, akhirnya sama Allah diperintahkan waspada, mereka berangkat waspada, mempraktekkan waspada itu. Nah ini nanti ikhtiarnya itu akhirnya tidak akan melenceng gitu dari aturan Allah, karena sudah disetir kita itu harus bertawakal kepada Allah. Tetapi kalau nanti ikhtiar ini nggak disetir sama bergantung 100% kepada Allah, nah nanti ada harapan kita cara ini gak pas lah, padahal cara seperti ini tuh sudah sesuai ajaran syariat. Akhirnya cari ikhtiar cara lain yang nggak terlalu syariat itu tadi. Kenapa dia milih jalan yang tidak terlalu syariat? Karena nggak 100% tawakal kepada Allah. Kalau dia 100% tawakal kepada Allah, apa yang difirmankan oleh Allah yakin 100% dijalani, tidak akan tengok-tengok kepada jalan yang lain. Niku pertama. Yang nomor kali yaitu urusan dengan takdir, dengan ikhtiar. Takdir itu bagi kita kewajibannya adalah mengimani. Kewajibannya mengimani. Kita itu kalau ditanya nanti jam 5 takdir Allah kepada kamu apa? Nggak tahu. Oh, jangankan kita, malaikat pun ya nggak tahu. Malaikat pun nggak tahu. Takdir si fulan ini jam 5 masih hidup atau mati, malaikat pun nggak tahu.
Malaikat Israel itu kalau ditanya matinya si fulan kapan, kalau belum datang dawuh dari Allah, ya nggak tahu juga. Nggak bisa seenaknya sendiri malaikat Israel. Wong iki raine iki kok nyepet ya, tak cabute saiki. Belum datang dawuh dari Allah, nggak bisa. Kalau yang di laut mahfuz Nggih. ada di situ udah tertulis semua mati. Nggih. Gitu. Yang di Lauhul Mahfuz itu gitu. Juga istilahnya kalau malaikat tidak dikasih tahu ya tidak tahu. Jadi bahasa Al-Quran itu luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut zat yang Allamul Ghuyub gitu. Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Termasuk penafsiran para ulama, gaib itu bertingkat-tingkat gitu. Manusia itu nggak tahu jin. Jin itu gaib dari pandangan manusia gitu. Jin itu juga gaib tentang urusan malaikat gitu. Jin kadang ya banyak yang nggak tahu, tiba-tiba didatangi Israel kayak gitu. Sama-sama makhluk gaib itu, padahal levelnya sama-sama makhluk, sesama makhluk itu, tetapi dia sudah gaib dari makhluk ini. Dirinya sendiri itu loh, ada sesuatu yang gaib dari dirinya juga. Maka kata para ulama, hakikat yang gaib itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Berarti alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau gaibnya makhluk gitu, jin itu gaib dari kita, malaikat itu gaib dari kita gitu. Tetapi malaikat nanti ada hal yang gaib juga dari malaikat. Maka gaibnya itu nisbi ya, nisbat kepada sesuatu aja, bukan mutlak, bukan universal. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang bisa ya toh, Allah itu begini loh detail ukurannya atau apa-apa, enggak ada. Seperti itu. Nah, kemudian itu tadi takdir, itu hal yang harus kita imani. Maka hal yang kita imani, iman itu tempatnya di hati. Itu perintah Allah kepada kita, urusan takdir diimani. Iman itu letakkan di hati. Nah, kemudian ya toh, ketika segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah, kita yakini dalam hati, maka bentuk kita percaya segala sesuatu itu yang menentukan Allah, maka tidak ada tidak ada tempat untuk menyingkir ya toh, kalau ingin dapat kebahagiaan kecuali kembali kepada Allah. Nah, iman tadi aktivitas hati. Kemudian aktivitas selain hati yang umumnya kita sebut dengan ikhtiar, geraknya tangan, geraknya kaki, itu bagaimana? Ya harus sesuai dengan hati kamu. Kalau hati kamu percaya ya, segala sesuatu itu yang menentukan Allah, maka harusnya tangan kamu ya juga, pikiran tangan kamu hendaknya tangan kamu tidak bergerak kecuali sesuai perintah Allah. Maka takdir dengan iman itu tidak berbenturan, tidak berbenturan. Karena itu takdir itu hal yang diimani, iman itu perintah Allah untuk hati. Sedangkan gerak tangan, gerak kaki gitu, kemudian pikiran itu ada gitu, perintah tersendiri dari Allah. Maka berjalan beraktivitas di tempatnya masing-masing gitu. Gitu. Kenapa Kang berobat? Ya perintah Kanjeng Nabi kok. Dawu mardokum gitu. Ya, loromu ki obatono gitu. Perintah Kanjeng Nabi. Lah kowe kok gak percaya takdir? Yo yakin banget aku gitu.
Makanya saya itu tidak bergantung kepada obat, saking yakinnya kepada takdir. Lah terus kalau nggak bergantung kepada obat, kenapa berobat? Ya karena diperintahkan itu tadi. Ya tahu. Andaikan zat yang saya gantungi tidak memerintahkan saya begini, saya nggak mengerjakan. Ya ujung-ujungnya kembali seperti pembahasan pertama. Kita tawakal kepada Allah. Tapi kalau Allah yang menjadi sandaran 100% kita, memerintahkan kita seperti ini, bukti kamu itu betul-betul 100% tawakal kepada Allah, ya kerjakan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tawakal, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya kita berobat kalau sakit, gitu. Maka kita berangkat berobat karena kita sudah 100% bersandar kepada Allah. Kalau Allah ya toh mengajarkan ya toh kepada baginda Rasulullah supaya diajarkan kepada umat kalau sakit berobat, ya maka kita berangkat berobat karena kita sudah bersandar kepada Allah yang mengajarkan supaya sakit itu berobat. Itu yang nomor 2. Jadi antara takdir dengan ikhtiar itu dua hal yang bukan untuk dipertentangkan, karena punya wilayah, punya tempat masing-masing. Yang ketiga mana Pak? Itu sidat qulub. Oh, nggih. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Gitu. Orang beriman itu gitu, ketika disebut asma Allah maka ada reaksi, hati-hati mereka ada reaksi. Maka itu sebagaimana yang ditulis oleh Maulana Zakaria dalam kisah-kisah para sahabat. Ada seorang sahabat itu kalau sedang mendengar nasihat Rasulullah, yaitu tadi wa idza tuliyat, gitu, dibacakan, dia mendengar, gitu. Itu nanti terasa akhirat itu seperti di hadapannya. Kemudian ketika kembali ke keluarganya, rasa itu gitu, berubah. Rasa itu berubah. Itu risau, mereka risau. Ini apa saya ini munafik, ini apa saya ini munafik ya. Saya itu kalau di hadapan Rasulullah itu seakan-akan itu dunia hilang, akhirat katon kayak gitu. Nah, bosom balik guyon karo anake, guyon karo bojone, dunyane ketok, akhirate bukan hilang ya, pokoknya dalam hati, tidak seperti di depan mata. Maka sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau urusan yang seperti tampak mata, kalau orang iman itu hatinya istiqomah, yakin betul akhirat itu ada. Tetapi kalau sampai tingkatan seakan-akan akhirat di depan mata, nah ini manusia itu beda dengan malaikat. Manusia itu beda dengan malaikat. Maka Rasulullah SAW bersabda saatan-saatan gitu. Ya kadang-kadang ya kamu kayak gitu, kadang-kadang kamu kayak gini, kayak gitu. Yang penting hatinya kan. Dalam arti urusan ini kata-kata yang penting hatinya itu ya iman itu dalam hati. Kok iman itu meningkat sampai tingkatan kasaf gitu. Akhirat tuh kayak dibuka bisa lihat akhirat. Yaitu ya tidak istiqomah keadaan kayak gitu. Kalau seperti itu keadaan akhirat kok bisa dikasap kayak kamu, loh, nanti kamu akan dijabat tangani oleh malaikat-malaikat gitu. Kamu itu sudah kayak kumpulannya malaikat gitu. Malaikat tuh surga neraka gitu, biasa didelok gitu. Sama mereka gitu. Nggak, kalau manusia itu urusan kasaf itu seakan-akan tampak di depan itu ya kadang begini ya kadang begitu, tapi hatinya tetap istiqomah, yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, yakin kepada kitab, yakin kepada urusan Allah, yakin kepada akhirat, itu tetap istiqomah, yakin kepada takdir itu tetap istiqomah. Hanya saja karena itu saking meningkatnya kualitas keimanan itu kadang yaitu dikasap gitu.
Ya termasuk bentuk kasaf itu ya macam-macam gitu, macam-macam. Maka kadang para sahabat itu pernah kan itu dalam majlis sama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada suara seperti dentuman benda jatuh. Dem. Para sahabat itu dengar, ditanya sama Rasulullah, ada yang dengar ya. Dengar ya Rasulullah, dengar, kami dengar ya. Itu suara ya toh, batu yang dijatuhkan ya toh, baru sekian puluh tahun baru sampai ke dasar neraka. Jadi telinganya itu dikasap ya toh. Bukan sekedar istilahnya cerita neraka itu diyakini dalam hati. Indranya itu bisa menangkap apa yang ada, tapi nggak setiap saat. Kok terus setiap saat nanti yo dengar apa teriakan orang-orang atau apa gitu peristiwa di neraka, enggak seperti itu. Ya kejadian seperti itu ya kayak para sahabat tuh tiba-tiba ketika sahabat atau seorang ulama gitu ketika sholat maka tampak pemandangan surga atau tampak berkerumun malaikat, itu kejadian-kejadian yang jarang maksudnya kayak gitu. Maka itu tidak dituntut orang itu ya kayak malaikat memang nggak dituntut, manusia ada aturannya sendiri. Aturan manusia itu yang dituntut istiqomah itu iman, urusan akhirat itu istiqomah, yakin gitu. Kemudian tunggal mana? Ruqyah. Ruqyah di sini yang dimaksud di sini adalah ruqyah jahiliyah. Ruqyah pengobatan ataupun ya praktek-praktek jahiliyah. Praktek-praktek yang orang itu kalau mempraktekkan hal itu akan bisa rusak hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ruqyah Islami beda. Ini ruqyah secara bahasa. Nanti yang dimaksud secara bahasa itu bagaimana? Contohnya ngeten ya. Orang itu kalau sakit itu mbok yo berobat. Ini kan secara bahasa. Praktek berobatnya kan tetap dibagi dua. Ada berobat yang sesuai syariat, ada berobat yang tidak sesuai syariat. Nah, ruqyah maksudnya kayak gitu tadi gitu. Yang dimaksud baginda Rasulullah SAW itu pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai syariat gitu. Tidak sesuai syariat. Kalau pengobatan sesuai syariat gitu, misal pakai doa. Doa itu loh, orang itu bersandar kepada Allah, minta kepada Allah. Maka ya sudah, itu sesuai syariat kayak gitu. Itu secara bahasa. Jadi kalau istilahnya wongi mbok yo aja berobat seperti berobat yang begini. Itu kan konteksnya itu para sahabat, kalau para sahabat paham gitu. Jadi yang dimaksud Rasulullah itu begini, itu pengobatan yang begini. Nah, yang diizinkan pengobatan yang begini itu paham seperti itu. Saged dipahami nggih. Nggih mugi-mugi wonten faedahipun nggih dadosaken asbab hidayah kebukaipun sedaya kesenan lan barokah terpun sedaya keawanan dan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sedherek kita, kerabat kita, tangga kita, rencang-rencang kita, ahli kampung kita, umat seluruh alam. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.